Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Ginarti dari kelas Linguistik B semester 6 akan sedikit menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan sosiolinguistik untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh Bapak Hanan dalam mata kuliah sosiolinguistik. Jadi, apa itu sebenarnya sosiolinguistik? Sosiolinguistik berasal dari kata sosio dan linguistik. Sosio yang berarti dengan kata sosial yang memiliki makna berhubungan dengan masyarakat, sedangkan linguistik adalah ilmu yang mempelajari dan membicarakan tentang bahasa, khususnya unsur-unsur bahasa dan antara unsur-unsur itu. Jadi, sosiolinguistik adalah kajian yang menyusun teori-teori tentang hubungan masyarakat dengan bahasa. Berdasarkan pengertian tersebut, sosiolinguistik juga mempelajari dan membahas aspek-aspek kemasyarakatan bahasa, khususnya yang berkaitan dengan faktor-faktor kemasyarakatan. Nah, berdasarkan beberapa pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik tidak hanya mempelajari tentang bahasa, tetapi juga mempelajari tentang aspek-aspek bahasa yang digunakan oleh masyarakat di suatu daerah. Nah, sosiolinguistik merupakan ilmu antardisiplin antara sosiologi dengan linguistik. Dua bidang ilmu empiris yang mempunyai kaitan yang sangat erat. Sosiologi merupakan kajian yang objektif dan ilmiah mengenai manusia di dalam masyarakat, lembaga-lembaga, dan proses sosial yang ada di dalam masyarakat. Nah, sedangkan sosiologi berusaha mengetahui bagaimana masyarakat itu terjadi, bagaimana masyarakat itu berlangsung, dan agar tetap ada. Nah, dengan mempelajari lembaga-lembaga, proses sosial, dan segala masalah sosial di dalam suatu masyarakat, akan diketahui cara-cara bagaimana manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya, bagaimana mereka bersosialisasi, dan menempatkan diri dalam tempatnya masing-masing di dalam masyarakat. Nah, sedangkan linguistik adalah bidang ilmu yang mempelajari tentang bahasa, atau ilmu yang mengambil bahasa sebagai objek kajiannya. Baiklah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa sosiolinguistik adalah bidang ilmu antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa itu di dalam suatu masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik adalah antardisipliner yang mempelajari bahasa dalam kaitannya dengan bahasa yang digunakan dalam lingkungan tersebut. Seperti itu. Nah, selain sosiolinguistik, ada juga yang disebut dengan istilah sosiologi bahasa. Nah, banyak yang menganggap kedua istilah antara sosiolinguistik dan sosiologi bahasa itu sama. Nyatanya berbeda. Jadi, ada pula yang menganggapnya sama, ada pula yang menganggapnya berbeda. Ada yang mengatakan digunakannya istilah sosiolinguistik dalam penelitiannya dimasuki dalam bidang linguistik, sedangkan sosiologi bahasa digunakan dalam penelitiannya itu dimasukkan ke bidang sosiologi. Jadi seperti itu perbedaannya. Nah, kajian sosiolinguistik tentunya lebih bersifat kualitatif. Jadi sosiolinguistik berhubungan dengan perincian-perincian penggunaan bahasa yang sebenarnya, seperti deskripsi pola-pola pemakaian bahasa atau dialek tertentu yang dilakukan penutur, topik, dan latar pembicaraan. Sosiolinguistik memandang bahasa pertama-tama sebagai sistem sosial dan sistem komunikasi serta bagiannya dari masyarakat dan kebudayaan tertentu. Sedangkan yang dimaksud dengan pemakaian bahasa adalah bentuk interaksi sosial yang terjadi dalam situasi konkret. Nah, ditinjau dari nama,
Sosiolinguistik menyangkut sosiologi dan linguistik seperti yang telah dijelaskan tadi. Karena itu, sosiolinguistik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kedua kajian tersebut, yaitu sosiologi dan linguistik. Nah, sosio adalah masyarakat dan linguistik adalah kajian bahasa. Jadi, kajian sosiolinguistik adalah kajian tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi kemasyarakatan. Berdasarkan beberapa uraian tersebut, dapat kita simpulkan bahwa sosiolinguistik berarti ilmu yang mempelajari tentang bahasa yang dikaitkan dengan kondisi masyarakat tertentu. Nah, sosiolinguistik cenderung memfokuskan diri pada kelompok sosial serta variabel linguistik yang digunakan dalam kelompok itu sambil berusaha mengkorelasi variabel tersebut dengan unit-unit demografi tradisional pada ilmu-ilmu sosial, yaitu umur, jenis kelamin, kelas ekonomi, kelas sosioekonomi, pengelompokan regional, status, dan lain-lainnya. Bahkan pada akhir-akhir ini juga diusahakan korelasi antara bentuk-bentuk linguistik dan fungsi-fungsi sosial dalam interaksi intrakelompok untuk tingkat mikronya, serta korelasi antara pemilihan bahasa dan fungsi sosialnya dalam skala besar untuk tingkat makronya. Nah, ada 5. Jadi secara garis besar yang diselidiki oleh sosiolinguistik itu ada 5, yaitu macam-macam kebiasaan dalam mengorganisasi ujaran dengan berorientasi pada tujuan-tujuan sosial studi, bagaimana norma-norma dan nilai-nilai sosial mempengaruhi perilaku linguistik. Variasi dan aneka ragam dihubungkan dengan kerangka sosial dari para penuturnya, pemanfaatan sumber-sumber linguistik secara politis, dan aspek-aspek secara bilingualisme. Sosiolinguistik menyoroti keseluruhan masalah yang berhubungan dengan organisasi sosial, perilaku bahasa. Tidak hanya mencakup perilaku bahasa saja, melainkan juga sikap-sikap bahasa juga, perilaku terhadap bahasa dan pemakaian bahasa. Dalam sosiolinguistik ada kemungkinan orang memulai dari masalah kemasyarakatan, kemudian mengaitkan dengan bahasa, tetapi juga berlaku sebaliknya, mulai dari bahasa kemudian mengaitkan dengan gejala-gejala kemasyarakatan. Sosiolinguistik dapat mengacu pada pemakaian data kebahasaan dan menganalisis ke dalam ilmu-ilmu lain yang menyangkut kehidupan sosial, dan sebaliknya mengacu kepada data kemasyarakatan dan menganalisis ke dalam linguistik. Misalnya, orang bisa melihat dulu adanya 2 ragam bahasa yang berbeda dalam satu bahasa, kemudian mengaitkan dengan gejala sosial seperti perbedaan jenis kelamin, sehingga bisa disimpulkan misalnya ragam A didukung oleh wanita, ragam B didukung oleh pria dalam masyarakat itu. Atau mungkin sebaliknya, orang bisa memulai dengan memilah masyarakat berdasarkan jenis kelamin menjadi pria wanita, kemudian menganalisis bahasa atau tutur yang bisa dipakai wanita, atau tutur mana yang bisa dianggap yang bisa dipakai oleh pria, seperti itu. Nah, sebagai anggota masyarakat sosiolinguistik, sosiolinguistik terikat oleh nilai-nilai budaya masyarakat, termasuk nilai-nilai ketika dia menggunakan bahasa. Nilai selalu terkait dengan apa yang baik dan apa yang tidak baik. Apalagi ditambah dengan tabu dalam suatu masyarakat tertentu. Ada yang disebut dengan ada aturan-aturan tertentu, ada nilai-nilai tertentu di dalamnya. Nah, dan ini diwujudkan dalam kaidah-kaidah yang sebagian besar tidak tertulis tapi dipatuhi oleh warga masyarakat. Apapun warna batasan itu, sosiolinguistik itu meliputi 3 hal, yakni bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasa dan masyarakat. Jadi, sosiolinguistik itu bukan hanya tentang masyarakat dan bahasa saja, tetapi hubungan antar keduanya. Sosiolinguistik juga mempelajari tentang hubungan antar keduanya, tentang masyarakat
bahasa dan hubungan antar masyarakat dengan bahasa, seperti itu. Nah, berdasarkan batasan-batasan tentang sosiolinguistik di atas, dapat disimpulkan bahwa sosiolinguistik itu meliputi 3 hal, seperti yang telah dijelaskan tadi ya. Bahasa, masyarakat, dan hubungan antara bahasa dengan masyarakat. Sosiolinguistik membahas atau mengkaji bahasa sehubungan dengan penutur, bahasa sebagai anggota masyarakat. Nah, bagaimana bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi antara anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya, untuk saling bertukar pendapat dan berinteraksi antar individu dengan individu yang lainnya. Nah, kemudian dalam sosiolinguistik itu ada yang disebut dengan variasi bahasa. Nah, dalam linguistik, bahasa tidak hanya dipahami sebagai tanda saja, tetapi juga dipandang sebagai sistem sosial, sistem komunikasi, dan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, dalam penelitian yang berdasarkan ancaman sosiolinguistik, akan memperhitungkan bagaimana pemakaian di dalam masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Nah, dalam variasi bahasa itu terdapat 5 variasi bahasa. Yang pertama idiolek, yang kedua dialek, yang ketiga tingkat tutur, yang keempat ragam bahasa, dan yang kelima adalah register. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu penjelasan mengenai sosiolinguistik yang dapat disampaikan oleh saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.